orang-orang yang menangis, orang-orang yang teriak, orang-orang yang meratap di dalam neraka. Dan mereka semuanya menyebut nama saudara. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu ngisi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, ayo kita pergunakan media sosial untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Sekalipun saudara kita dibenturkan dengan hukum penistaan agama, Injil harus kita beritakan. Firman Elohim harus kita beritakan. Kabar sukacita harus kita beritakan. Bayangkan saudara, bila kita tidak memberitakan Injil, berapa banyak orang yang akan binasa, berapa banyak orang jatuh dalam dosa, berapa banyak orang terikat dengan dosa mereka. Bukankah Alkitab sudah mencatat hukum dosa adalah maut, dan orang yang sudah kena dengan hukum dosa tempatnya pasti di neraka. Satu-satunya supaya terhindar dari api neraka, seseorang harus menerima firman Tuhan, harus menerima Injil, harus menerima kabar baik. Karena di dalam Injil ada satu pribadi yang membawa umat manusia ke surga, yang menyelamatkan umat manusia dari dosa, dan yang menyelamatkan umat manusia dari segala ikatan-ikatan dunia. Bapak Ibu, ketika kita dilihat jatuh dalam dosa, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Bapak Ibu, tidak akan membiarkan kita terikat dengan dosa. Maka Dia hadir ke dunia ini untuk melepaskan kita dari ikatan dosa. Dia hadir memanggil orang-orang berdosa. Dia hadir memanggil orang-orang yang bersalah. Dia hadir bukan memanggil orang-orang benar, tetapi memanggil kita yang berdosa, saudara. Bang Pendi, bagaimana cara kita beritakan Injil? Bukankah hukum di bangsa dan negara ini, kalau kita menginjili mereka, kita dibenturkan dengan hukum penistaan agama? Saudaraku, ingat, sekalipun dibentur dengan hukum penistaan agama, Injil harus kita beritakan, dan wajib kita beritakan. Ada waktu, tidak ada waktu, baik atau tidak baik, Injil harus kita sampaikan. Dibentur dengan hukum penistaan agama atau tidak, kita dimasukkan dalam kerengkeng atau tidak, kita dimasukkan dalam penjara atau tidak, Injil harus kita beritakan. Ya, Injil harus kita beritakan. Kita melihat bagaimana Pak Saifuddin Ibrahim ditangkap dan dijebloskan dalam penjara. Kita melihat bagaimana saudara kita Bapak Muhammad Kece ditangkap, dijebloskan dalam penjara. Kita melihat juga hari-hari ini bagaimana Abe anak Batak ditangkap dan dijebloskan dalam penjara. Kita melihat juga beberapa tahun yang lalu bagaimana Ustadz Yusuf Roni ditangkap, dijebloskan dalam penjara. Apakah ketika kita menyaksikan saudara-saudara kita yang sudah di luar dimasukkan dalam penjara, dibentur dengan hukum penistaan agama, kita takut? Kita sembunyi? Nyali kita hilang? Tidak, saudara. Justru dengan kita melihat saudara-saudara kita ditangkap, dimasukkan dalam penjara, harus ada api Roh Kudus di dalam diri kita semakin berkobar-kobar, ya. Berkobar-kobar untuk kita beritakan Injil. Kita harus nyatakan mana yang benar dan kita harus nyatakan mana yang salah. Kita mengajak orang supaya tidak lagi terikat dengan dosa dan tidak ada orang yang masuk neraka. Semua kita rindu, kepingin masuk surga, Bapak Ibu. Tidak ada satu orang pun yang mau masuk neraka. Tidak ada orang yang kepingin masuk neraka. Tetapi sedikit sekali orang yang mau mengikuti cara Tuhan, saudara. Sedikit sekali. Ingat, kita jangan pernah takut untuk memberitakan Injil. Bukan saja saudara-saudara kita yang sudah masuk penjara, para nabi dan rasul. Rasul Paulus kita melihat bagaimana dia disiksa, saudara. Ditangkap, dijebloskan dalam penjara karena memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita, memberitakan Injil.
dia dijebloskan dalam penjara. Keluar dari penjara, dia tetap beritakan Injil. Nah, kita yang belum mengalami apapun, saudara, jangan pernah takut. Ya, ayo ambil bagian di ladang pelayanan Tuhan. Apa yang saudara lakukan, apa yang bisa saudara lakukan untuk pekerjaan Tuhan, lakukan. Pahala kita di hadapan Tuhan itu sama, saudaraku. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, di situ ditulis, sebab Elohim memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan, saudaraku, tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh kasih, roh kuasa, dan roh pengendalian diri. 3 hal ini, Bapak Ibu, harus dan wajib kita miliki di dalam kita memberitakan Injil. Bila 3 hal ini kita hidupkan di dalam kehidupan kita, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan akan bekerja di dalam diri orang-orang yang kita beritakan Injil. Dan bila ini kita tanamkan, kita tidak akan terbentur dengan hukum penistaan agama. Kenapa? Yang pertama, ada kasih di situ. Yang kedua, ada pengendalian diri di situ. Yang ketiga, ada penguasaan diri di situ. Kita bisa mengendalikan diri kita. Kita bisa menguasai emosi kita. Kita bisa menguasai dan mengontrol amarah kita, Bapak Ibu. Sehingga Injil itu kita beritakan dengan penuh kesabaran. Kita beritakan dengan tekun, dengan sabar, dengan kasih. Dan orang yang mendengar firman Tuhan yang kita beritakan ini, mereka akan terpukau dan mereka akan melihat bagaimana Adonai Yeshua HaMashiach itu. Mereka akan melihat siapa juru selamat itu, Bapak Ibu. Maka saya selalu mengajak saudara semuanya untuk pergi memberitakan Injil dan jangan pernah takut terhadap hukum penistaan agama. Injil harus kita beritakan. Bila tidak, nanti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Apa yang sudah kamu lakukan masa di dunia ini? Apakah kamu menceritakan tentang aku? Menceritakan tentang keselamatan kepada tetangga, sahabat, kerabatmu? Nanti kita akan menjawab, Tuhan, saya tidak berani. Tuhan akan berkata, bukankah ada media sosial yang bisa kamu pergunakan untuk melakukan penginjilan? Tuhan, Bapak Ibu, akan menanyakan kepada kita, dan kita tidak akan bisa mengelak, saudara. Tidak akan bisa mengelak. Disitulah ada sesuatu hal yang akan terjadi di dalam pikiran, dalam hati kita. Kita akan mengalami satu penyesalan yang luar biasa. Belum lagi Tuhan memperlihatkan orang-orang yang menangis, orang-orang yang teriak, orang-orang yang meratap di dalam neraka. Dan mereka semuanya menyebut nama saudara. Ini gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara si C. Dia sudah percaya kepada engkau, sudah mengakui kepada engkau sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Tetapi dia masa berteman, bersahabat, kerabat dengan saya, masa kami jalan bareng, kami makan bareng, ngopi bareng, makan bakso bareng, dia tidak pernah menceritakan tentang engkau, ya Tuhan. Panggil dia kemari, Tuhan. Bapak Ibu, mereka nanti akan teriak memanggil nama saudara bila saudara tidak memberitakan Injil kepada mereka. Tetapi bila kita memberitakan Injil kepada mereka, Tuhan nanti akan perlihatkan kepada mereka, ini dia. Ada si A, ada si B, ada si C yang memberitakan Injil kepada kamu, tapi kamu tolak, bahkan kamu menghina, mengolok, mencaci maki aku. Saudaraku, para pencinta channel Ilham Baget, buah-buah roh itu harus dimiliki oleh setiap orang Kristen, apalagi para penginjil. Ya, kasih itu harus dimiliki oleh setiap para penginjil, oleh setiap orang Kristen, terutama sekali para penginjil. Kalau kita berjalan dengan kasih, kita kedepankan kasih, dan kita tanamkan dalam hati kita, dalam pikiran kita sifat kasih, maka tidak ada hukum di dunia ini yang menentang hal-hal seperti itu. Tidak ada hukum yang menentang kasih, tidak ada. Saudara, di luar kekristenan, khususnya agama tertentu, Bapak Ibu, mereka menolak Adonai Yeshua HaMashiach. Tetapi Bapak Ibu tahu, mereka tidak pernah menolak kasih Yeshua HaMashiach. Kasih yang nyata itu tidak pernah mereka tolak. Ya, tidak pernah, saudara.
Nah, Bapak Ibu, saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, kita harus kedepankan kasih, dan buah-buah roh itu, buah-buah pertobatan kita harus dilihat oleh semua orang, Bapak Ibu. Di dalam ayat yang ke-8, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Elohim. Jangan pernah malu kita bersaksi, saudara. Apalagi kita ditinggal di bangsa dan negara ini. Kita adalah kaum minoritas. Kita setiap hari dihina, diejek, ditertawakan, diolok-olok Tuhan kita, iman kita, ya, agama kita jadi olok-olokan mereka. Kematian Adonai Yesus Hamasiah di kayu salib itu jadi olok-olokan mereka. Dan kita jangan pernah malu gara-gara itu semua, Bapak Ibu. Jangan pernah malu. Kita tetap disuruh bersaksi oleh Adonai Yesus Hamasiah. Kita disuruh bersaksi. Para nabi di dalam Alkitab menyuruh kita juga untuk bersaksi siapa dia. Dan kita juga jangan pernah malu ketika melihat teman-teman kita sudah dipenjara. Dan jangan pernah takut. Para nabi dan rasul terdahulu sudah dipenjara, disiksa, dianiaya. Kita jangan pernah takut dan jangan pernah malu untuk kita bersaksi terhadap dan tentang dia, saudara. Jangan pernah malu, saudaraku. Ayat yang ke-9, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Yesus Hamasiah sebelum permulaan zaman, saudara. Haleluya, ya, haleluya, luar biasa. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Hamasiah, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Haleluya, Bapak Ibu, ya. Mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa di surga nantinya. Kita sudah diberikan hidup yang kekal di surga, Bapak Ibu. Ya, di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya, memperoleh hidup yang kekal di surga, Bapak Ibu. Luar biasa. Aduh, saya merinding. Luar biasa firman Tuhan mendidik kita, mengajarkan kita. Dia mengasihi kita. Dia menyatakan kasih yang nyata kepada saudara dan saya. Ayo bersaksi, Bapak Ibu. Bang Pendi, saya tidak bisa bersaksi, dia tidak ada waktu, Bang Pendi. Bapak Ibu bisa berdoa. Dan Bapak Ibu bisa memberitakan Injil dengan apa yang Bapak Ibu miliki. Banyak para penginjil-penginjil yang butuh pertolongan saudara, yang diberikan kelimpahan oleh Tuhan. Bantu saudaraku. Upah saudara dan upah para penginjil itu sama, ya. Upah kami yang pergi memberitakan Injil dengan upah saudara yang memberi, yang membantu pelayanan penginjilan kami itu sama di hadapan Tuhan. Saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, luar biasa firman Tuhan ini. Mengajarkan kita, mendidik kita supaya kita tidak pernah takut untuk bersaksi tentang Dia. Tidak pernah malu untuk menceritakan siapa itu Adonai Yesus Hamasiah. Karena Dia memberikan kepada kita roh kasih, kuasa, dan pengendalian diri. Dia tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kasih, kuasa, dan pengendalian diri. Dan Dia sendiri yang memanggil kita dengan nama yang kudus, Bapak Ibu, ya. Saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara. Apapun yang Bapak Ibu taburkan, kiranya Tuhan balas berlipat ganda. Terima kasih. Salam alaikum, Bishem Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishem Adonai Yesus Hamasiah Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin.